Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah ilustrasi dari gerhana matahari. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi akibat dari bayang-bayang bulan mengenai bumi, di mana cahaya matahari yang menuju bumi pada siang hari terhalang oleh bulatan bulan. Diameter bulan tidak lebih besar dari diameter bumi, maka gerhana matahari hanya terjadi pada sebagian kecil permukaan bumi dan berlangsung kurang lebih 7 menit. Kalian bisa perhatikan di gambar ini. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang sejajar sehingga menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Proses terjadinya gerhana matahari bermula dari jatuhnya bayang-bayang bulan ke permukaan bumi akibat terhalangnya sinar matahari menuju bumi oleh bulan. Kondisi ini terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, serta bulan terletak di sekitar titik potong antara bidang edar bulan yang mengelilingi bumi dan bidang edar bumi mengelilingi matahari. Penampakan gerhana yang berubah-ubah antara gerhana matahari cincin atau GMC atau gerhana matahari total GMT terjadi akibat perubahan ukuran piringan bulan dan matahari dari bumi. Perubahan ukuran piringan bulan dan matahari itu terjadi akibat lintasan bumi mengelilingi matahari dan lintasan bulan mengelilingi bumi yang sama-sama berbentuk elips. Lintasan elips pula yang membentuk jarak matahari, bumi, dan jarak bulan bumi berubah secara periodik. Adapun pada jarak terdekat bumi ke matahari atau perihelion sejauh 147,1 juta kilometer dan radius piringan matahari mencapai 976 detik busur. Sementara itu, jarak bulan ke bumi pada titik terjauhnya ada pada jarak 405.500 km yang memiliki radius piringan bulan sebesar 882 detik busur. Adapun pada titik terdekatnya antara bulan ke bumi sejauh 363.300 km dan radius piringan bulan mencapai 1006 detik busur. Bayang-bayang bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan tambahan atau penumbra. Penduduk bumi yang dilintasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruh sumber cahayanya ditutupi bulan. Adapun jika berada di daerah yang dilalui penumbra, masih dapat melihat sebagian sinar matahari. Dalam GMC, ujung umbra atau bayang-bayang bulan tidak mencapai permukaan bumi. Hanya perpanjangan umbra atau anti-umbra saja yang sampai ke bumi. Daerah yang dilalui anti-umbra itulah yang akan melihat matahari seperti cincin bercahaya di langit. Kalian bisa lihat di ilustrasi ini. Ini adalah gerhana matahari, di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus yang sama. Kalian bisa lihat umbra dan penumbra dari gerhana matahari ini. Apa saja jenis gerhana matahari? Yang pertama adalah gerhana matahari total, atau disebut juga gerhana matahari sempurna. Terjadi jika permukaan bumi tertutupi oleh bayang-bayang umbra bulan. Gerhana ini terjadi hanya di daerah yang terkena umbra, atau bayangan inti bulan. Kalian bisa lihat di gambar ini. Gerhana matahari total atau GMT adalah salah satu fenomena langit yang jarang terjadi, sehingga kehadiran gerhana matahari total selalu dianggap spesial. Gerhana matahari total rata dapat terjadi setiap 8 bulan atau sekitar 1 tahun sampai 2 tahun yang terjadi di suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Kalian bisa lihat di gambarnya. Gerhana matahari sebagian terjadi saat permukaan bumi tertutupi penumbra bulan. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama dibandingkan dengan waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena penumbra bulan lebih luas dari umbra bulan.
Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Kalian bisa perhatikan di gambar ini. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup menutupi bumi, tetapi perpanjangan umbra bulan yang menutupi bumi. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.